Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh kau ajak untuk melayani engkau, melayani sesama, dan melayani orang lain yang berbeda dengan kami. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki kesabaran dan dorongan untuk mendengarkan Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam manajemen kita mengenal apa yang disebut manajemen konflik. Ada banyak hal yang saling bertentangan, ada banyak hal yang kerap kali tidak dimengerti, ada banyak hal karena perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang menimbulkan konflik. Bahkan konflik dalam diri kita masing-masing. Karena itulah maka kita wajib bagaimana mengelola konflik itu. Nah, kenapa saya katakan begini? Karena dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mendapatkan perlawanan, mendapatkan kecaman, mendapatkan tentangan dari orang-orang di sekitar, terlebih dari pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Bahkan dia pernah dimasukkan dalam sumur. Ya. Pokoknya mendapatkan tantangan yang besar sekali dari. Nah, dalam Injil hari ini Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia akan mendapatkan polokan, mendapatkan siksaan, mendapatkan kematian karena bahkan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain ya, oleh para pemimpin agama. Tapi dia bangkit, dia mulia. Nah, saya mau mengajak Anda untuk menyadarkan bahwa ada konflik. Konflik itu internal dalam diri kita masing-masing. Juga karena keinginan kita, karena egoisme kita, bisa juga begitu. Dan konflik itu lalu dengan orang yang sama dengan kita terjadi sesuatu yang berbeda. Dan itu normal, sesuatu yang harus terjadi. Konflik juga bisa dari orang lain yang berbeda pendapat dan segala macam. Dalam tingkat yang kecil, pribadi, keluarga, masyarakat, gereja, bahkan negara, bahkan seperti sekarang kita lihat konflik Iran, Israel, dan Amerika. Ya jadi itulah yang bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita terbuka terhadap kenyataan. Apa yang bisa kita renungkan, kita rasakan, kita alami, yaitu bagaimana kita belajar untuk memahaminya dengan baik. Nah, beberapa hal yang saya kira dapat kita perhatikan adalah kita bisa melihat bagaimana pertama Nabi Yeremia mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela. Ya, ini langkah yang pertama yang harus kita pegang. Ya, langkah pertama bahwa orang kita tidak bisa mengubah orang lain ya, kecuali Tuhan sendiri. Jadi disitulah kita berdoa dengan Roh Kudus bekerja. Mudah-mudahan Tuhan akan membuka mata kita sendiri dan mata orang lain. Yang kedua, konflik bisa dalam arti kita sendiri, kita mengalami penderitaan, kita mengalami salib, egoisme kita, mau menang sendiri dan segala macam. Itu bersumber dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita terbuka dan membuka diri terhadap konflik itu yang melihat apa sisi-sisi yang kita miliki yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi sisi kedua, konflik menjadi kesempatan bagi kita untuk meneliti diri, memperbaiki diri. Ya. Ketiga, kita lihat bagaimana Yesus membuat konflik itu di antara para murid ketika Yesus menyatakan bahwa dia harus menderita dan segala macam. Yohanes dan Yakobus minta ibunya supaya menempatkan dirinya berada di kiri kanan Yesus. Dan para rasul marah, kecewa, ya, dan Yesus membuat konflik itu antara para rasul itu menjadi kesempatan untuk menawarkan sesuatu. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita belajar melayani, ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi mengalahkan ego kita untuk melayani orang lain, untuk melayani sesama, untuk melayani kita berbahagia karena kita melayani orang lain, karena kita berguna bagi orang lain, kita memberi sumbangan bagi orang lain, dan itu membuat kita bahagia. Jadi cara Yesus untuk
mengelola konflik itu menjadi sarana dia untuk melayani dan berbagi bagi orang lain. Yaitu satu cara. Ketiga, keempat adalah kita tahu yang akhirnya yang bisa menyelamatkan kita dan mengubah kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana caranya? Ya kita terbuka dan mohon Roh Kudus sendiri untuk mengubah orang lain dan mengubah kita, mengubah aku untuk lebih mendengarkan apa yang penting dan perlu, yang berguna, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, mungkin salah satu sebab mendasar kenapa Amerika dan Israel menyerang Iran karena maaf katalah, boleh dikatakan karena Iran tidak mau menghancurkan Israel, mengeliminasi, menghabiskan Israel, harus mati. Nggak ada di muka bumi ini. Nah, itu kan sesuatu yang hampir tidak mungkin. Gitu. Ya, itulah mungkin apalagi ini bangsa Tuhan, ya umat Tuhan yang dipilih. Ya, jadi itu salah satu yang paling mendasar menurut saya, di mana motivasinya untuk menghancurkan orang lain, itulah yang harus diinginkan. Nggak mungkin. Jadi saya kira ini pelajaran yang paling berharga, di mana motivasi terdalam itu harus disingkirkan, yaitu demi kesejahteraan manusia, demi siapapun. Nah, maka ketika ini sudah berlanjut bertahun-tahun terjadi demikian dan mereka ingin itu dieliminasi, ya sudah, maka terjadi sesuatu yang tak mungkin terhindarkan. Ya lalu terjadilah kekerasan dan kekerasan. Mari kita menghargai setiap manusia berharga, sekecil apapun, sejelek apapun. Bahkan orang cacat sekalipun, orang difabel, berharga di mata Tuhan. Mari kita menghargai harga diri manusia dan kita berusaha untuk memanage, mengelola segala konflik itu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.